wabarakatuh. Halo Sobat Tibel, salam terbang. Selamat datang kembali di podcast LTBels. Pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng bersama pemateri IHT atau In-House Training di SMA Negeri 13 Kota Jambi yang dilaksanakan dari tanggal 23, 24, 25 sampai 26 September 2025. Kita sapa dulu bintang tamunya. Halo Bapak. Oke, halo. Boleh dong Pak perkenalan diri dulu. Oke, baik. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sutrimo. Kemudian kalau panggilan akrabnya Pak Momo. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Bapaknya alumni dari mana nih Pak? Oke, kalau ditanya alumni mungkin SD, SMP, SMA itu dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tepatnya di Kecamatan Ratu Rasau, di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur kalau SMA-nya. Kemudian kuliah S1 lanjut di Pendidikan Matematika. Kemudian S2 juga Magister Pendidikan Matematika dan alhamdulillah kemarin di 2022 menyelesaikan di program Doktor Pendidikan Matematika dan IPA di Universitas Jambi. Wow, panjang sekali ya ternyata jalan pendidikannya. Semoga nular ya ke kita semua. Amin. Kabarnya Bapak ini banyak nih meraih prestasi. Alhamdulillah. Boleh dong Pak sebutin apa aja nih prestasinya? Oke, terima kasih ya Put ya. Jadi kalau ditanya prestasi itu alhamdulillah karena memang dari kecil itu sangat antusias untuk mencoba hal-hal baru, kemudian mencoba untuk berkompetisi, apapun itu. Jadi kalau misalnya menang, kalah itu adalah hal biasa ya. Jadi alhamdulillah kalau ditanya prestasi mungkin yang terbaru kemarin terakhir mengikuti beberapa perlombaan baik itu olimpiade guru, kemudian guru inovatif, dedikatif dan juga alhamdulillah terakhir kemarin menjadi juara 1 tingkat nasional, terfavorit 1 tingkat nasional untuk guru inovatif se-Indonesia. Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman. Semoga prestasi Bapaknya bisa nular ke kita semua dan menjadi motivasi untuk Sobat Tibel semua. Oh ya Pak, kita mau tanya-tanya nih Pak seputar IHT atau In-House Training yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 13 Kota Jambi. IHT ini kan kabarnya ada sangkut pautnya sama deep learning. Iya, kalau boleh tahu tuh deep learning itu apa Pak? Oke, jadi kalau ditanya deep learning itu apa? Deep learning itu kan pembelajaran mendalam di mana dari Kementerian Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen itu mencanangkan dan juga memprogramkan bahwa pendidikan di Indonesia itu harus menggunakan ataupun harus memberikan pendekatan-pendekatan yang mendalam kepada proses pembelajaran. Jadi deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran seperti itu. Oh begitu. Nah Pak, apa nih yang diharapkan untuk deep learning nih? Oke, jadi kalau pembelajaran mendalam itu adalah suatu pendekatan yang intinya adalah bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna, kemudian yang penting adalah menggembirakan bagi para peserta didiknya seperti itu. Jadi dalam pembelajaran deep learning juga benar-benar kita sebagai seorang guru dan juga siswa bisa berkolaborasi bersama untuk menciptakan pembelajaran itu berkesadaran, bermakna dan juga menggembirakan seperti itu. Waduh, pastinya sangat bermanfaat sekali ya. Iya. Kami sebagai siswa ini apa sih yang perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran deep learning ini? Oke, kalau untuk siswa ya, kalau untuk siswa yang pastinya ya yang pertama siswa harus siap untuk bisa bergerak ataupun mengikuti pembelajaran dari zona nyamannya seperti itu. Biasanya mungkin di kelas hanya duduk, mendengarkan, kemudian selesai seperti itu. Jadi kalau pembelajaran mendalam ini siswa itu yang sangat menjadi poin utamanya untuk bisa memperdalam dari suatu materi dan bisa mengeksplorasi lebih dalam seperti itu. Jadi bukan berarti hanya mendengarkan kemudian mengerjakan soal dan juga dan akhirnya selesai sudah pembelajaran, tetapi lebih bagaimana mengeksplorasi kemudian mengimplementasikan dari pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada dunia nyata atau keseharian daripada peserta didik. Jadi yang harus disiapkan adalah beranjak dari zona nyaman dan juga berani mengeksplorasi dan juga berani mengimplementasikan gitu. Oh iya, semoga siswa-siswa lebih berani bereksplorasi dan mengimplementasikan tadi ya. Oh iya Pak, tujuan kunci dari deep learning ini apa ya?
Oke, kalau kuncinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran itu yang memahami, kemudian mengimplementasikan dan juga merefleksi seperti itu. Jadi 3 tahapan itu yang penting dalam pengalaman pembelajaran sehingga memang akhirnya peserta didik atau anak-anak didik itu dapat mencapai 6 dimensi profil lulusan atau 6C ya. Nah, kalau dimensi lulusannya ada 8 dimensi lulusan. Tetapi 6 keterampilan C atau 6C itu yang harus dituntut ataupun yang harus dipahami atau ditingkatkan daripada para peserta didik seperti itu. Oh, begitu. Nah, sebelum berakhirnya podcast LTBS pada kali ini Pak, boleh dong Pak kasih pesan, boleh juga motivasi kepada Sobat TBS agar bisa lebih baik ke depannya dan juga bisa menjadi seperti Bapak. Oke, siap. Oke, kalau misalnya kesan dan kesan yang pertama untuk SMA Negeri 13 Kota Jambi, yang pertama Bapak Ibu gurunya keren-keren semua, terutamanya Ibu Kepala Sekolahnya ya, luar biasa, dan pastinya anak-anaknya juga pasti keren-keren, dan dengan segala macam program dan juga kegiatan-kegiatan di Sekolah SMA Negeri 13 Kota Jambi, mudah-mudahan bisa jauh melesat ya, dan terus semangat untuk menciptakan hal-hal baru dan juga prestasi-prestasinya. Kemudian motivasinya adalah jangan pernah untuk berhenti untuk berusaha dan juga untuk belajar, karena bermimpilah setinggi langit, kemudian bangun dan kemudian beranjak untuk mewujudkannya. Itu sih. Oh iya, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Untuk dari tadi pesan kesan dan motivasi Bapaknya, tolong jangan hanya didengarkan tetapi dilakukan juga ya teman-teman. Oke. Terima kasih Bapak sudah Oke. menyempatkan diri untuk mampir di podcast LTBS. Oke, sama-sama. Terima kasih kasih. juga Sobat TBS yang sudah menonton. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. terbang. Oke.